arah yang negatif. Kelompoknya bisa ngegeng, kelompoknya misalnya ternyata pengguna narkoba, dan kelompoknya ternyata menjadi pemicu adanya tawuran, itu tentu ke arah yang lebih negatif. Untuk itu, kecenderungan kehidupan komunal di kalangan anak dan remaja tentu harus diarahkan pada hal yang sifatnya positif. Nah, karena itulah hadirnya Karang Taruna untuk mengarahkan kecenderungan komunal di kalangan anak remaja itu, karena Karang Taruna sendiri membentuk komunitas muda, membentuk komunitas remaja yang dimana Karang Taruna ini menggalang anak-anak yang berkelompok itu kemudian diarahkan pada hal yang sifatnya positif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif, olahraga dan kesenian itu yang diarahkan. Nah, kemudian aspek yang ke-8 adalah aspek pengasuhan. Banyak sekali orang tua yang karena berbagai alasan melakukan pengabaian terhadap anaknya. Nah, akibatnya anak bisa melakukan perbuatan yang negatif. Jadi kalau pola pengasuhan orang tua itu tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan fungsi-fungsi orang tua di dalam keluarga, tentu ini anak akan mencari perlindungan di luar. Anak mencari kasih sayang di luar dari rumah, di luar dari keluarga. Tentu akibat pengasuhan yang tidak baik tentu akan memberikan celah kepada anak untuk mencari sesuatu di luar yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya. Nah, inilah kemudian ada 8 aspek yang mendasari kelahiran Karang Taruna, pentingnya Karang Taruna. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pejuang sosial, berdasarkan 8 aspek tersebut dikembangkan agenda dan strategi sebagai berikut, yaitu sejak kelahiran Karang Taruna maka dikembangkan upaya untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif, ya, atau pencegahan. Jadi sesungguhnya kelahiran Karang Taruna itu diawali dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif. Maka sampai hari ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif itu menjadi pokok programnya Karang Taruna. Jadi Karang Taruna dimanapun itu harus punya nafas melakukan kegiatan dan programnya adalah yang bersifat preventif atau pencegahan, seperti pendidikan sosial, lalu kegiatan mental, fisik kepada anak remaja, terutama pada saat kelahirannya memang diorientasikan kepada anak-anak yang yatim, anak-anak miskin dan anak-anak jalanan. Nah, kegiatan-kegiatan preventif yang paling kita kenal sampai hari ini adalah kegiatan yang sifatnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu rekreatif, olahraga dan kesenian. Kenapa? Berbagai penelitian menyebutkan bahwa anak remaja, anak muda, remaja itu memiliki 5 kecenderungan. Dari 5 kecenderungan ini 4 adalah kecenderungan yang sifatnya sangat positif. Yang satu yang sifatnya negatif. Yang 4 yang positif itu terdiri dari kecenderungan anak remaja itu kecenderungannya adalah mereka berkumpul. Ya, berkumpul itu bertadi, komunal, berhimpun, ngegeng segala macam. Kemudian yang kedua adalah mereka belajar, punya kecenderungan belajar. Nah, ini kecenderungan yang positif. Yang ketiga kecenderungan berolahraga. Yang keempat kecenderungan berkesenian. Nah, kecenderungan ini adalah yang bisa 4 ini yang positif, yang bisa menyalurkan energinya. Sehingga Karang Taruna menyediakan diri untuk menyalurkan energi besar anak muda yang mereka mau belajar, yang mereka mau berolahraga, yang mereka mau berkesenian, yang mereka mau berorganisasi atau berkumpul. Nah, itu diarahkan oleh Karang Taruna. Tapi kalau 4 kecenderungan ini kemudian mereka tidak terakomodir, mereka tidak bisa menyalurkan, maka mereka akan datang kepada satu kecenderungan. Yang satu kecenderungan ini sifatnya negatif. Kalau mereka tidak bisa menyalurkan energi positif, energi besarnya untuk berolahraga, untuk berkesenian, untuk belajar, untuk berorganisasi, atau berkumpul, maka mereka bisa melakukan kecenderungan yang lain yang sifatnya negatif. Mereka bisa narkoba, mereka bisa tawuran, mereka bisa seks bebas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya sebut satu kecenderungan bisa mengalahkan 4 kecenderungan, ya. Ini ada sebuah penelitian psikologis terhadap kecenderungan anak muda atau remaja di kota-kota besar, terutama di daerah-daerah urban, ya. Nah, karena itu melakukan berbagai aktivitas di kalangan remaja dan anak-anak ini harus mengedepankan unsur-unsur yang sifatnya rekreatif, pengisian waktu luang dalam pendidikan non formal oleh pembacaan, ya, kerajinan, kesenian dan olahraga.
Nah, biasanya memang yang kita utamakan adalah bagaimana pengisian waktu luang setelah mereka pulang sekolah. Mereka diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi, yang sifatnya preventif. Karena di waktu luang setelah mereka pulang sekolah, setelah mereka tidak berkegiatan belajar dan lain sebagainya, nah ini kalau mereka tidak diarahkan, mereka akan mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, inilah hadirnya Karang Taruna itu untuk menciptakan bagaimana waktu luang anak-anak muda ini bisa kemudian lebih terisi secara positif, ada nuansa kreatif di dalamnya. Nah, pada perkembangan berikutnya, jadi setelah kita paham bagaimana kemudian kelahiran Karang Taruna itu rupanya lebih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, ya, rekreasi, olahraga dan kesenian yang sering sekarang kita singkat kegiatan ROK, ya. Kalau di mana-mana ada kegiatan Karang Taruna namanya ROK, nah itu harus dipahami, ROK itu adalah singkatan dari rekreasi, olahraga dan kesenian, bukan ROK perempuan, ya. Nah ini yang harus dipahami. Jadi secara dominan memang fokus kegiatan pada ROK dan kegiatan keagamaan karena fungsi dan peran pencegahannya begitu kuat. Nah, dalam rangka pencegahan, ya, kegiatan Karang Taruna juga masuklah kegiatan keagamaan, apalagi dasarnya seperti pada episode sebelumnya saya sudah sampaikan, kebanyakan aktivis Karang Taruna juga memang berasal dari teman-teman yang sudah aktif duluan di remaja masjid, remaja musola gitu dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi tersebut, maka seringkali prioritas dan pelaksanaan kegiatan Karang Taruna itu biasanya setiap tahun ada kegiatan yang kita sebut 17-an, Maulid Nabi dan sebagainya, dan sejenisnya. Maka tidak juga aneh kalau hari ini, kalau kegiatan tahunan yang dalam rangka peringati HUT Proklamasi RI, HUT Kemerdekaan RI, maka diisinya kebanyakan atau dilaksanakannya kebanyakan oleh Karang Taruna. Nah, dengan begitu ada cap nih yang menempel dalam Karang Taruna bahwa Karang Taruna dianggap sebagai organisasi 17-an. Nah, siapa yang tidak setuju dengan itu? Kalau saya setuju, organisasi Karang Taruna itu organisasi 17-an. Karena memang satu, kelahiran Karang Taruna itu memang diawali dengan berbagai kegiatan yang sifatnya pencegahan, ya, khususnya di bidang rekreasi, olahraga, dan kesenian. Kalau olahraga dan kesenian biasanya kegiatannya porseni itu adanya di 17-an. Nah, 17-an itu biasanya yang melaksanakan dipercayakan kepada Karang Taruna, baik di tingkat RW, di tingkat desa, tingkat kelurahan, oleh pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pemerintah desa, dan sebagainya. Karena ini anak muda isinya, jadi kalau kegiatan seperti itu ya percayakan saja pada anak muda. Nah, cap organisasi Karang Taruna sebagai organisasi 17-an juga jangan juga kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Wah, Karang Taruna isinya cuma 17-an, berarti kegiatan Karang Taruna cuma 17-an doang. Nah, harus diberi penjelasan bahwa kita bukan hanya melaksanakan itu. Itu semangat kelahiran yang sudah kita bawa dari sejak lahir Karang Taruna, memang kegiatannya adalah yang sifatnya preventif, seperti itu organisasinya. Nah, cuma juga jangan juga jadi minder karena Karang Taruna dicap sebagai organisasi 17-an. Mari justru itu kita angkat sebagai brand image bahwa tidak ada di Republik ini organisasi yang punya label, punya brand organisasi 17-an kecuali Karang Taruna. Jadi kita harus setuju dengan itu. Cuman setujunya dengan kita dengan itu harus ada penjelasan bahwa kita tidak hanya melaksanakan kegiatan 17-an gitu kira-kira. Jangan jadi minder karena kita dicap sebagai organisasi 17-an, tapi harus kita setuju, harus kita perkuat bahwa kita betul-betul organisasi 17-an, tapi kita jelaskan bahwa kita tidak hanya melaksanakan 17-an gitu ya. Karena 17-an itu sesuatu yang luar biasa. Kita ini mengangkat nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme, karena kita memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pelayanan kesejahteraan sosial dalam kerangka kelahiran Karang Taruna sebagai organisasi sosial memang masih dimaknai sebagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum pengabdian masyarakat. Ya, bakti sosial, kerja bakti, beresin lingkungan, itu kegiatan-kegiatan sosialnya masih seperti itu ya, santunan kadang-kadang gitu ya. Nah, kemudian tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan kepengurusan kecamatan sampai nasional yang memiliki fungsi komunikasi, informasi, kolaborasi itu baru dirasakan di awal tahun 80-an ya, dengan pertama kali dibentuknya Forum Komunikasi Karang Taruna atau FKKT, baik tingkat kecamatan maupun sampai tingkat nasional. Bayangkan saudara,
Karang Taruna dibentuk dilahirkan tahun 60, tapi baru ada kebutuhan untuk kepengurusan di tingkat kecamatan sampai nasional tahun 80-an, 20 tahun. Nah, ini sangat tidak lazim di kebanyakan organisasi di Indonesia. Bahkan kebanyakan organisasi di Indonesia dibentuknya di tingkat nasional dulu, baru ke bawah. Nah, siapa yang membutuhkan ini? Nah, ini ada cerita sendiri nanti dalam sesi kelembagaan. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa kebutuhan membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan sampai nasional 20 tahun kemudian itu yang merasakan, yang membutuhkan siapa? Ya teman-teman kepala desa atau kelurahan. Saya misalnya pada saat itu pernah menjadi ketua Karang Taruna kelurahan. Tentu saya ingin mengembangkan eksistensi program di kelurahan saya. Saya rasanya perlu eksistensi yang lebih kuat buat Karang Taruna untuk mengembangkan programnya. Saya perlu mengembangkan program sampai mungkin saya bikin seperti turnamen sepak bola atau turnamen volleyball, bukan hanya di kelurahan saya antar RW, tapi juga bagaimana kami bikin turnamen itu di tingkat kecamatan, mengikuti kesertakan teman-teman Karang Taruna kelurahan lainnya. Nah, itu untuk lebih meningkatkan juga keakraban. Nah, untuk lebih mengembangkan jejaring. Atau di bidang ekonomi misalnya, kalau saya punya web, sesuatu web ya untuk kerajinan tangan misalnya atau apapun, web tentang apapun, ternyata bahan baku yang saya butuhkan untuk web saya itu adanya di kelurahan lain, adanya di wilayah lain, atau pasar terhadap hasil web saya itu malah bagusnya di daerah lain atau kelurahan lain. Tentu ini membutuhkan jaringan, tentu ini membutuhkan support dari segi pemasaran dan kebutuhan bahan baku terhadap web saya yang tidak bisa disediakan atau tidak bisa kemudian saya mengambil kebutuhan itu di wilayah kelurahan atau desa saya. Nah, tentu kan harus ada kerjasama. Apalagi kalau kemudian saya membutuhkan akses terhadap informasi, akses terhadap program dan lain sebagainya yang bisa saya ambil dari tingkat atas. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah, kebutuhan jejaring, kebutuhan pengembangan, kebutuhan eksistensi dan lain sebagainya yang kemudian mendorong para aktivis, para pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan dan desa, kita perlu nih ada kepengurusan di tingkat kecamatan. Begitu pula kalau wilayah kerjanya, wilayah aksesibilitasnya, wilayah programnya, wilayah kebutuhannya sudah menembus di luar kecamatan, kita butuh kepengurusan di tingkat yang lebih tinggi kabupaten kota dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian sebagaimana kebutuhan seperti itu dibentuklah kepengurusan Karang Taruna tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Itu artinya apa? Teman-teman, ketika Karang Taruna ada di tingkat kecamatan sampai tingkat nasional, kepengurusannya, maka itu adalah bentuk jejaring kita. Itu bentuk bagaimana kepengurusan itu harus kembali kepada kita, memperhatikan dan memberdayakan kita yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Jadi kepengurusan Karang Taruna kelurahan kecamatan sampai nasional dibentuk untuk apa? Untuk mereka memberdayakan kita yang ada di desa dan kelurahan, bukan untuk mereka berasik berkegiatan sendiri, bukan mereka asik bermain-main sendiri, tidak. Kalau mereka, saya sering secara ekstrim menyatakan, kalau mereka sudah dibentuk tingkat kecamatan sampai nasional, kemudian mereka tidak memperhatikan desa dan kelurahan, maka secara ekstrim saya bilang bubarkan saja. Gitu. Nah, ini yang teman-teman secara sejarah begitulah perkembangannya, bagaimana kepengurusan kecamatan sampai nasional itu kebutuhannya dibentuk. Terakhir, saya ingin sampaikan perkembangan Karang Taruna. Ya, secara kategoris dapat disebutkan bahwa dalam perkembangannya dari masa ke masa Karang Taruna bergerak dari fase penumbuhan. Tadi sudah saya sampaikan sekilas, fase penumbuhan itu tahun 60 sampai tahun 70. Kemudian fase pengembangan itu tahun 70 sampai 80. Lalu ada fase penguatan yaitu di tahun 80 sampai 90. Lalu fase pemantapan setelah dekade 90 sampai tahun 2000-an. Nah, di fase pemantapan inilah Bu Menteri Sosial pada saat itu, Bu Nani Sidarsono, sempat mendeklarasikan era keemasan Karang Taruna, karena mungkin di situ sudah dianggap Karang Taruna paripurna, sudah dibentuk di semua wilayah Indonesia, di semua desa, kelurahan di wilayah Indonesia ini tidak ada sejengkal pun yang tidak ada Karang Taruna. Walaupun statusnya mungkin sampai hari ini pun kita belum mendapatkan data mutakhir berapa Karang Taruna yang dengan status tumbuh, berapa Karang Taruna dengan status berkembang, berapa Karang Taruna dengan status maju, dan berapa yang dengan status percontohan. Dalam fase pemantapan, yaitu dekade tahun 1990-an, di tahun 2000,
itu ditetapkan Karang Taruna memasuki masa kejayaan di mana hampir seluruh wilayah Indonesia desa kelurahannya terdapat Karang Taruna dicanangkan oleh Bu Menteri Sosial pada saat itu, Bu Nani Sudarsono. Kemudian masuk fase kelima, yaitu fase tantangan, yaitu tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Sebenarnya fase tantangan itu sudah dimulai sejak tahun 1998, di mana era reformasi sudah dimulai pada saat itu, karena bersambung era reformasi adalah dengan dibubarkannya Departemen Sosial pada saat itu. Di zaman presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, bubarnya Kementerian Sosial atau dilikuidasinya Departemen Sosial kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk keberadaan Karang Taruna yang dianggap sebagai anak kehilangan induknya, ayam kehilangan induknya. Nah, tapi sebagai organisasi yang lahir dari masyarakat, kemudian kita tetap bertekad memberanikan diri untuk tetap membangun eksistensi yang kuat, yang itu diwujudkan dalam Temu Karya Nasional tahun 2021 di Kota Medan, di mana kemudian pada Temu Karya Nasional tahun 2021 di Kota Medan lahirlah beberapa keputusan-keputusan penting, di mana FKKT atau Forum Komunikasi Karang Taruna ditiadakan, sehingga diganti dengan nomenklatur pengurus Karang Taruna. Pengurus Karang Taruna dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai nasional disebutnya pengurus Karang Taruna. Seiring dengan juga pada saat Temu Karya Nasional tahun 97 di Kota Malang, di mana hasil dari kepengurusan nasional Forum Komunikasi Karang Taruna di situ disebutkan di dalam SK Menteri Sosial yang dikeluarkan oleh Bu Inten Suweno pada saat itu adalah kepengurusan Nasional Karang Taruna tidak lagi disebut sebagai tim pelaksana atau timlak sebagaimana aturan sesuai dengan aturan dari Kepmensos nomor 11 tahun 88, di mana disebutkan untuk kepengurusan Karang Taruna berdasarkan Kepmensos itu adalah disebut timlak atau tim pelaksana. Namun hasil dari Temu Karya Nasional 97 di Malang menyebutkan di dalam SK Menterinya adalah sudah berbentuk pengurus, bukan timlak, yaitu pengurus FKKT Nasional. Nah, itu artinya ada sebenarnya beberapa perubahan-perubahan penting di dalam sejarah perkembangan Karang Taruna, bukan hanya di tingkat desa, kelurahan, tapi juga di tingkat kecamatan sampai nasional. Nah, kemudian setelah dihapusnya nama FKKT sesuai dengan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2001 di Kota Medan, maka ada berbagai bukan perang, tapi ada berbagai perbedaan pendapat antara aktivis Karang Taruna tingkat nasional dengan dan tingkat provinsi dengan Kementerian Sosial yang tidak sepenuhnya belum menerima hasil dari Temu Karya Nasional tahun 2001 di Kota Medan, di mana Temu Karya Nasional Kota Medan itu menghasilkan beberapa hal yang sangat signifikan, seperti adanya anggapan bahwa Karang Taruna ingin memisahkan diri atau keluar dari Kementerian Sosial. Tapi sementara itu sebagai aktivis, teman-teman dari pengurus nasional Karang Taruna juga tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nah, satu lagi yang berubah adalah Temu Karya Nasional keempat tahun 2001 di Kota Medan juga melahirkan nama baru bagi Karang Taruna, yaitu dengan menambahkan kata Indonesia menjadi Karang Taruna Indonesia. Mungkin saudara-saudara, teman-teman juga paham itu, dan ini yang kemudian menjadi salah satu yang tidak bisa diterima oleh Kementerian Sosial pada saat itu. Karena itu pada tahun 2005 di Banten, Temu Karya Nasional kelima di Banten, kemudian kita rumuskan ulang, dan Temu Karya Nasional kelima di Banten tahun 2005 kemudian menghasilkan kesepakatan terhadap pedoman dasar Karang Taruna, yang kemudian pedoman dasar itu dibungkus menjadi Peraturan Menteri Sosial nomor 83 tahun 2005, di mana Karang Taruna Indonesia menghilangkan, di mana ada penggantian nama Indonesia dihilangkan menjadi hanya Karang Taruna, tapi juga tetap disepakati bahwa FKKT menjadi tidak ada, sehingga keseluruhan dari bawah sampai atas, dari desa kelurahan sampai nasional, namanya adalah Karang Taruna, bukan tidak ada Karang Taruna Indonesia. Nah, itulah perjalanan sejarah
Kemudian pada tahun 2010 diadakan Temu Karya Nasional kembali, yaitu di Ternate, Temu Karya Nasional ke-6, yang kemudian memunculkan kesepakatan sehingga lahirlah Pedoman Dasar Karang Taruna yang dibungkus di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 tahun 2010. Mungkin saudara-saudara pernah ada yang paham soal Permensos tersebut, sehingga lahirlah kemudian. Nah, ini terkait dengan peraturan-peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan sebagainya, sehingga dianggap aturan dasar organisasi Karang Taruna dihasilkan atau dilahirkan oleh Kementerian Sosial. Sehingga pada hari ini ada perubahan mendasar, kita mendapatkan ada revisi, yaitu terkait dengan terkait dengan Permensos 25 tahun 2019 yang terbaru, dengan menghilangkan kata pedoman dasar menjadi Peraturan Menteri Sosial 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Dihilangkanlah kata pedoman dasar. Dengan menghilangkan kata pedoman dasar, maka ini berimplikasi pada diterbitkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna sebagai juga mandatori dari Peraturan Menteri Sosial 25 tahun 2019, sehingga pada Temu Karya Nasional tahun 2020 di Puncak Bogor dilahirkanlah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang menjadi mandatori dari keluarnya Permensos nomor 25 tahun 2019. Nah, itu saudara-saudara, sebagai sebuah sejarah perjalanan sampai hari ini, teman-teman, kita mempedomani adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga selain Peraturan Menteri Sosial 25 tahun 2019, dan khusus tentang aturan-aturan regulasi-regulasi baik eksternal maupun internal Karang Taruna nanti akan kita bahas secara khusus di edisi podcast secara khusus. Saya berjanji itu akan kita bahas secara tuntas supaya lebih menguatkan bagaimana eksistensi kita, lebih kita pahami bagaimana Karang Taruna secara regulasi. Dan tentu teman-teman, di akhir dari podcast ini saya ingin mengingatkan, pertama, pentingnya sejarah buat kita supaya kita memahami sesungguhnya nilai Karang Taruna itu seperti apa, kenapa Karang Taruna dilahirkan dan dibentuk. Itu penting buat kita supaya kita punya marwah dalam perjuangan di Karang Taruna ini. Nah, ini menjadi landasan filosofi kelahiran Karang Taruna itu. Tapi saya juga berwasiat, saya juga meminta kepada saudara-saudara khususnya di Karang Taruna, di kelurahan dan desa, buatlah sejarah Anda sendiri. Buatlah sejarah Anda sendiri. Saya pernah menginisiasi dikeluarkannya buku sejarah tentang kelahiran Karang Taruna, dimulai dibentuknya Karang Taruna di Provinsi Jawa Barat, dan kita sudah buatkan buku bagaimana Karang Taruna lahir di Jawa Barat. Dulu di Jawa Barat itu terkenal dengan sebutan Taruna Karya, bagaimana kemudian itu bisa muncul istilah itu. Nah, itu kita buatkan bukunya, kita buatkan sejarah kelahirannya, siapa saja tokoh-tokohnya dan sebagainya. Nah, saya mengimbau di setiap desa kelurahan kalau perlu dibuat juga teman-teman sejarah bagaimana kelahiran Karang Taruna di tempat saudara, di kelurahan saudara, di wilayah saudara, di desa saudara, supaya kita punya nilai filosofis dalam perjuangan Karang Taruna di wilayah kita. Oh, dulu Karang Taruna di desa saya lahir karena seringnya terjadi bentrokan, tawuran anak muda. Nah, maka kita kemudian menyadari bahwa ini tidak baik, maka disepakatilah kita membentuk Karang Taruna supaya ini menjadi wadah kita bersama, rembukan dan lain sebagainya, untuk wadah kita mengabdi bersama supaya tidak ada lagi tawuran dan lain sebagainya. Itu kira-kira salah satu gambarannya. Susunlah kemudian siapa tokoh yang terlibat, siapa tokoh pertama kali yang kemudian muncul untuk bisa menjadi inisiator, untuk menjadi pelopor dari kelahiran Karang Taruna. Karena di dalam penilaian di Karang Taruna Teladan, Karang Taruna Berprestasi ini, sejarah dari masing-masing Karang Taruna desa kelurahan itu menjadi salah satu poin penting untuk dinilai bahwa Anda punya nilai filosofi yang luar biasa di Karang Taruna. Itu saudara-saudara dan saudara-saudara pejuang sosial, saya juga ingatkan pentingnya sejarah ini, pentingnya bagaimana kita memahami regulasi. Karena itu saya mengajak, yuk mari kita kaji betul Karang Taruna, yuk kita cerdaskan diri kita berkarang Taruna untuk supaya bisa lebih cerdas, untuk supaya bisa mengkaji lebih dalam Karang Taruna, bagaimana binatang seperti apa, jenis kelamin bagaimana dan sebagainya, apa aktivitasnya, bagaimana manajemennya dan sebagainya. Maka saya mengajak, yuk kita cerdas, kita hadir di forum-forum, kita buat kegiatan-kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas LK1, LK2, LK3. Kami siap memfasilitasi, kami siap menjadi instruktur, menjadi narasumber, dan silahkan menghubungi nomor WA kami untuk
kita sama-sama bisa mencerdaskan menjadi kader yang hebat, menjadi dan mencetak pemimpin yang kuat di dalam Karang Taruna. Demikian saudara-saudara, podcast kali ini, penyampaian kami kali ini dalam channel Bersatu Kata Bersama Saya Kita Satukan Karang Taruna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Salam Aditya Karya Mahpoida Karang Taruna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.